Hal Tribuners, transportasi hemat, praktis dan nyaman kini hadir di Medan bersama Maxim Bajaj. Bersama saya Risha, kita kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi bisnis. Nah, Tribuners, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang baru dan pastinya menarik nih buat warga Medan. Transportasi di kota besar selalu jadi tantangan ya, apalagi kalau bicara soal hemat, praktis, dan nyaman. Nah, sekarang ada solusi baru nih dari Maxim yang menghadirkan Bajaj sebagai alternatif transportasi modern dengan tarif mulai dari Rp10.000 saja. Bersama kita sudah hadir dua narasumber spesial, yaitu ada Bang Handrias Prasetya yang merupakan Head of Division Maxim Medan dan juga Bang Bagus Tribowo yang merupakan Rental Team Lead Bajaj dari PT Max Auto Indonesia. Bang Abang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah diundang, Kak. Iya, sama-sama, kita bakalan ngobrolin Maxim Bajaj ini ya, Abang-abang ya. Nah, gimana nih nanti Maxim Bajaj bisa hadir di Kota Medan, lalu apa saja keunggulannya sampai peluang bagi masyarakat dan mitra pengemudi di daerah Kota Medan. Baik, ini Risha mau ke Bang Handrias terlebih dahulu ya, Bang. Mungkin bisa diceritakan nih, sejak kapan nih Bang Maxim hadir di Indonesia dan bagaimana ekspansinya bisa begitu cepat ya Bang, sampai ke lebih dari 300 kota? Baik, terima kasih. Maxim sendiri beroperasi di Indonesia sejak 2018, kemudian di Medan sendiri itu 2020, Kak. Oke. Jadi misi utama kita adalah menghadirkan layanan yang terjangkau dan benar-benar efisien untuk keperluan transportasi di masyarakat Kota Medan. Jadi kita di sini sangat diterima dengan baik dan inilah yang berkembang pesat sehingga bisa ke lebih 300 kota di seluruh Indonesia. Oke, Maxim di Kota Medan itu 2020. 2020, betul Nah, sekali. untuk Maxim Bajaj sendiri ini per kapan Bang launchingnya? Jadi kita sudah kolaborasi dengan PT Max Auto Indonesia untuk menghadirkan layanan Maxim Bajaj. Itu kita sudah kerjasama sejak 25 Agustus 2025. Baru banget ya Bang ya? Betul sekali. Oke, nah Medan ini kan termasuk kota besar di Indonesia ya Bang ya. Apa nih alasan utama Maxim memilih Medan untuk meluncurkan layanan unik Bajaj gitu Bang? Karena kan Medan identiknya dengan becak ya. Nah tapi ini Maxim menghadirkan Bajaj itu apa alasannya itu Pak? Jadi Medan salah satu kota yang besar, kota metropolitan dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi. Jadi ini Maxim Bajaj hadir sebagai solusi transportasi yang hemat, kemudian praktis dan tetap nyaman bagi masyarakat Kota Medan. Jadi dengan desain yang tertutup, kemudian kapasitas yang pas, ini memberikan nilai lebih untuk masyarakat Kota Medan untuk menikmati pilihan transportasi selain mobil dan motor begitu. Oke, kalau bicara keunggulan Bang, keunggulan Maxim Bajaj ini apa Bang dibanding transportasi lainnya Bang? Jadi Maxim Bajaj ini sendiri desainnya modern, kemudian dengan menyerupai mobil kecil, jadi lebih lincah di jalan Kak. Kemudian dengan atap yang tertutup dan dari sisi lingkungan kendaraan ini cukup efisien dari bahan bakar dan rendah emisi begitu. Jadi walaupun kita naiknya transportasinya kecil, cuman nggak kepanasan, nggak kehujanan Betul gitu ya, sekali. karena ada atapnya Tribuners. Oke, ini Risha mau ke Bang Bagus dulu ya. Bang Bagus, bisa dijelaskan nih Bang, gimana kolaborasi antara Maxim dengan PT Max Auto Indonesia dalam menghadirkan armada Bajaj ini? Oke, terima kasih Kak Nesya. Untuk kolaborasi ini kita terjalin secara strategis, di mana PT Max Auto Indonesia sebagai produsen kendaraan itu bertanggung jawab untuk menyediakan armada berupa Bajaj RE. Gitu. Nah, Bajaj RE ini didesain dengan lebih modern, kemudian lebih ramah lingkungan juga tentunya. Nah, dari sisi Maxim sendiri itu menyediakan platform digital, kemudian ekosistem mitra, dan juga layanan operasional. Sehingga Bajaj RE ini lebih cepat bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian dengan sinergi ini kita berharap layanan ini lebih cepat lagi dan juga menjawab untuk kebutuhan transportasinya di Kota Medan, seperti itu. Iya, karena memang hal baru juga dari Maxim ya Bang ya, Betul menghadirkan sekali. Bajaj yang berkolaborasi dengan PT Max Auto Indonesia gitu. Nah, Bang Bagus, dari sisi teknis kendaraan nih, apa aja nih Bang keunggulan
desain Maxim Bajaj dibanding bajaj yang konvensional nih Bang? Oke, jadi sama seperti tadi yang dibilang sama Pak Hendrik, Bajaj kita ini kita desain dengan lebih modern, lebih ramah lingkungan, dan juga dia bentuknya itu seperti mobil, cuman lebih kecil gitu. Jadi dia lebih bisa masuk ke jalan-jalan mungkin yang lebih kecil gitu, lebih gesit, lebih cepat lah kalau kita bilang. Nah, terus untuk Bajaj RE ini didesain juga dengan 2 pintu dan juga dengan atap tertutup. Berbeda dengan mungkin kendaraan transportasi konvensional yang lain, sehingga untuk layanan Bajaj Maxim RE ini itu lebih aman. Satu, lebih aman, kemudian lebih stabil, dan juga lebih terhindar dari cuaca buruk. Mungkin seperti terik matahari atau hujan itu aman. Gitu ya Bang ya. Jadi penumpangnya aman aja gitu ya. Nah, kendaraan kan tadi Abang bilang Bajaj ini tuh ramah lingkungan ya Bang ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang konsep low engine dan low emission yang diterapkan Bang pada Bajaj ini. Jadi kalau konsep low engine itu berarti mesin menghasilkan atau membutuhkan bahan bakar yang lebih sedikit, sehingga dia lebih hemat untuk penggunaan bahan bakar ya. Jadi mitra itu bisa lebih hemat dalam mengeluarkan budget untuk bahan bakar. Nah, kemudian untuk low emisi itu dia mengeluarkan emisi yang lebih sedikit gitu juga. Ini berarti dia berkontribusi untuk menjaga lingkungan itu supaya lebih ramah lingkungan untuk di Kota Medan. Itu sih. Itu tuh satu Bajaj buatannya berapa orang Bang? Muatannya itu bisa 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 penumpang. Dia cukup lega lah untuk penumpang. Berarti satu pengemudi di depan. Kalau sama pengemudi kita bisa 4. Cuman biasanya itu kalau orang dewasa 2 penumpang, 1 drivernya. Driver pengemudinya ya. Betul. Baik. Nah, Bang Handrias nih, gimana Bang? Abang melihat sejauh ini tanggapan masyarakat di Kota Medan ya terhadap hadirnya Maxim Bajaj ini Bang? Dari penelusuran kami itu cukup antusias ya masyarakat Kota Medan untuk menggunakan layanan Bajaj. Jadi ini dianggap sebagai transportasi baru di wilayah Kota Medan, dan banyak yang pengguna yang merasa terbantu. Jadi ibu-ibu yang belanja, kemudian mengantar anak sekolah, kemudian juga pergi ke tempat kerja, itu jika ada situasi cuaca yang tidak memungkinkan seperti panas dan hujan, itu bisa terbantu. Begitu menjadi Kak. pilihan ya Bang. Betul sekali Kak Nesya. Nah dari sisi tarif tadi kita ada bilang 10.000 ya Bang. Apakah benar-benar emang mulai dari 10.000 nih Bang? Jadi gini kan Nesya, jadi kita tarif Maxim Bajaj ini itu dimulai dari range Rp10.000, 10.500. Jadi itu mulai dari tarif terkecil sampai dengan seterusnya begitu. Jadi pilihannya cukup mudah. Jadi ketika clients atau customer ingin menggunakan layanan Bajaj tersebut, itu tinggal menggunakan aplikasi Maxim, kemudian pilih tujuan, penjemputan, kemudian pilih layanan Maxim Bajaj, nanti akan muncul tarifnya langsung itu. Seperti itu dia Kak. Nah dengan tarif yang sangat terjangkau nih ya Bang, gimana nih menjaga keseimbangan antara mitra dengan pengemudinya nih Bang? Baik, tarif yang sudah kita tetapkan tersebut itu sudah cukup efisien bagi pengguna, dan tentunya kita juga akan ekspansi ke daerah-daerah terluar Kota Medan untuk menjaga agar strategi dari harga tersebut itu tersebar ke seluruh wilayah Kota Medan dan menjadi lebih kompetitif untuk pengemudi atau driver. Nah Tribuners, sebelum kita membahas gimana cara pesan untuk Maxim Bajaj ini ya, Risha mau ke Bang Bagus lagi nih. Bang Bagus, gimana nih Bang mekanisme agar pengemudi lokal di Medan tuh bisa gabung lewat menyewa unit Bajaj ini Bang? Iya, jadi kalau untuk masyarakat mungkin yang ingin bawa Bajaj atau sewa Bajaj, nah caranya cukup mudah, cukup datang ke kantor kita. Itu kantor operasional kita ada di Jalan Cemara nomor 63 di Jalan Cemara di Medan. Nah, juga dengan membawa persyaratan seperti KTP, SIM C, kemudian dengan membawa KK juga, kartu keluarga. Nah, jadi dengan membawa semua itu nanti akan diproses, kemudian juga ada proses survei. Nanti setelah proses survei itu di-approve atau disetujuin, itu mereka langsung bisa sewa Bajaj atau langsung bisa membawa Bajajnya. Gitu. Nah,
Ada promo khusus nggak Bang nih untuk pengemudi baru? Mungkin bisa jelaskan lebih detail skemanya termasuk biaya sewa mungkin dan benefit-benefit lain yang akan didapatkan oleh calon-calon mitra. Ya, tentu untuk promo khususnya untuk X Maxim ya Mbak. Jadi Maxim Bike sama Maxim Car itu bisa daftar dengan harga promo. Oh. Kita kasih promo satu hari itu 70.000. Oke. Di harga normal itu 85.000. Jadi 14 hari pertama itu mereka akan dapat promo atau subsidi itu 70.000 aja satu hari. Kemudian mereka tidak harus bayar deposit. Oh, oke. Jadi lebih ringan lah untuk mereka bisa mudah ya, Bang, ya? memulai untuk membawa bajai ini. Gitu. Jadi 14 hari pertama itu kita subsidi 70.000, kemudian ke tarif sebenarnya dan juga mereka tidak perlu membayarkan deposit. Gitu Berarti sih. ada benefit lebih Betul. dari yang Maxim Car atau Ride ya Betul. tadi ya. Oke. Nah, dari sisi PT Max Auto Indonesia ini apa mungkin Abang melihat tantangan terbesar dalam menyiapkan armada bajaj di Kota Medan, Bang? Apakah kalau dari sisi Abang melihat tuh masyarakat Medan bisa menerima dengan baik nggak nih kehadiran bajai di Kota Medan? Oke, terima kasih Mbak Nesya. Tentunya tantangan terbesar itu untuk memastikan armada yang kita produksi itu benar-benar sesuai dengan kondisi jalan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Medan. Nah, jadi PT Max Auto Indonesia itu benar-benar memastikan kualitas armadanya, kualitas kendaraan, kemudian ketersediaan suku cadang, gitu. Kemudian juga kita menyiapkan layanan purna jual sehingga pengemudi itu lebih mendapatkan pengalaman yang terbaik gitulah. Nah, juga untuk Bajaj itu suku cadangnya kita udah mulai produksi di Indonesia, itu di Jakarta mungkin nanti launchingnya di awal 2026, sehingga untuk distribusinya itu bisa lebih cepat. Oke. Bang, kita agak kembali ke belakang sedikit ya Bang ya. Kan ini bajai modern gitu Bang, pasti beda dengan konvensional lain. Seperti yang kita tahu tuh bajai konvensional mungkin lebih berisik, terus asap yang dikeluarkan tuh hitam gitu. Nah, gimana dengan bajai modern ini Bang? Nah, jadi kalau Bajaj RE modern itu sekarang mesinnya udah nggak kayak yang dulu Kak. Jadi dia lebih low emisi lah kalau kita bilang, lebih ramah lingkungan. Dia juga mesinnya nggak seberisik yang dulu, gitu. Juga bahan bakarnya lebih hemat, gitu. Jadi untuk untuk Bajaj RE yang sekarang itu lebih ramah lingkungan dan juga tidak berisik. Nggak berisik ya pastinya ya Bang ya. Oke, baik. Nah, Bang Hendrias nih. Mungkin Tribuners sudah penasaran ya, karena kan ini produk baru ya Bang ya. Mungkin gimana cara pesan untuk layanan Maxim Bajaj ini Bang? Baik, untuk para Tribuners, jadi sama seperti memesan layanan Maxim yang lain. Jadi tinggal membuka aplikasi Maxim, kemudian pilih layanan Bajaj, kemudian masukkan penjemputan dan tujuan. Setelah itu akan langsung klik pesan, nanti akan pengemudi siap menjemput. Oh, oke. Simple as that ya Nanti Bang. akan muncul tarifnya di situ Kak. Oh, oke. Tarif dengan harga yang terjangkau tentunya. Satu lagi jangan lupa memperbarui aplikasi di sistem. Biar tersedia layanan bajainya ya Bang. Oke, baik. Nah, apakah ada strategi khusus nih Bang untuk memperluas layanan bajai ini ke kota lain, mungkin di Sumatera, kota lain di Sumatera Bang? Oke, jadi saat ini kami fokus di Kota Medan terlebih dahulu. Jadi layanan memperkenalkan Bajaj ini di seluruh wilayah Kota Medan dan sehingga benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Jadi jika responnya ini positif dan tidak menutup kemungkinan Kak, kita akan memperluas layanan Bajaj ini di seluruh di luar Kota Medan begitu Kak. Oke, di Sumatera ya Bang ya. Nah, apa nih Bang pesan dari Maxim nih Bang untuk masyarakat Medan agar mau mencoba layanan Maxim Bajaj yang baru ini? Baik, jadi kami ingin mengajak masyarakat Kota Medan untuk menggunakan, tidak ragu untuk menggunakan layanan Maxim Bajaj, di mana kita dihadirkan untuk solusi transportasi yang lebih nyaman, kemudian hemat dan ramah lingkungan. Tentunya ini bagi pengemudi juga kesempatan emas Kak. Jadi kita membuka layanan Maxim Bajaj ini juga untuk memperluas lapangan pekerjaan di wilayah Kota Medan seperti itu Kak. Oke, nah mari kita sama-sama membangun dan transportasi yang lebih maju di Kota Medan seperti itu. Betul, karena memang
untung sekali ya Bang, ini muat 2-3 orang dengan tarif yang sangat efisien juga nih. Jadi Betul pasti sekali. menguntungkan bagi kita ya Tribuners. Nanti kita coba dan kita bisa ramein sosial media Maxi mungkin Betul, ya Bang ya. terima kasih. Kita abadikan momen kita naik bajai nih orang Medan. Nah, kalau untuk Bang Bagus nih, apa harapan Abang nih terhadap pengemudi dan masyarakat setelah hadirnya bajai di Kota Medan, Bang? Oke, kurang lebih sama, Mbak. Jadi kami berharap masyarakat Medan itu melihat Bajaj ini sebagai pilihan transportasi yang baru, yang hemat, yang nyaman, kemudian yang ramah lingkungan. Gitu. Untuk pengemudi, kami ingin ini menjadi peluang nyata untuk menghasilkan pendapatan yang lebih. Betul. Gitu. Dan juga tanpa beban awal yang berat. Gitu. Harapan kami bersama-sama kita dapat membangun transportasi kota yang lebih modern, yang lebih aman, dan juga kerjasama dengan Maxim ini bisa berkelanjutan lebih sana. Oke, Gitu sih, Mas. ya memang hadirnya Maxim Bajai ini pasti mempermudah kita sebagai pengguna transportasi umum ataupun para pengemudi yang mungkin ingin mencari nafkah ya Bang ya, dengan mudah bisa mendaftar untuk menjadi mitra pengemudi di Maxim Bajai. Nah, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya Tribuners ya. Dari cerita tadi kita tuh bisa melihat bahwa Maxim Bajai bukan hanya soal transportasi murah, tapi juga soal kenyamanan, solusi praktis untuk cuaca di Kota Medan, sekaligus peluang baru untuk para pengemudi lokal. Terima kasih banyak untuk Bang Handrias dan juga Bang Bayu yang udah meluangkan waktunya ya Bang ya untuk berbagi informasi. Mungkin kalau ada promo-promo bisa nanti di-share kepada Tribuners ya Bang ya. Terima kasih juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan cakap-cakap hanya di media sosial Tribun Medan. Kalau begitu saya Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.